Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang praktikum matkul yang ke-10 yaitu tentang interpolasi. Nah, review sedikit tentang materi interpolasi. Interpolasi sendiri merupakan teknik untuk mendapatkan fungsi yang melewati semua titik dari sebuah set data diskrit. Nah, untuk bedanya sama aproksimasi apa? Kalau aproksimasi semua titik data itu tidak terlewati dengan tepat. Kalau misalnya interpolasi itu melewati semua titik data yang ada dengan tepat gitu. Ini masing-masing jenis dari teknik interpolasi untuk menghitung fungsi polinomial. Nah, ini ada 5. Nah, kita akan coba pakai yang Newton buat praktikumnya sekarang. Nah, untuk rumusnya ini ya, kayak gini. Terus, nah buat teknik interpolasi polinomial Newton, kita bisa pakai teknik selisih bagi 2 atau divide difference. Rumusnya itu kayak gini. Nah, rumus umumnya kayak gini. Terus buat nyari masing-masing x1, x2 nya kayak gini, x2, x3 kayak gini. Kalau misalnya dimensinya ada 3, berarti kayak gini gitu ya. Nanti buat lebih jelasnya mungkin ke MATLAB aja. Nah, nanti kita ada 3 fungsi yang bakal kita pakai. Yang pertama ada selisih bagi, terus ada polinomial Newton, terus yang terakhir ada P-linom gitu. Nah, kita bakal mempraktekkan fungsi ini ya. Nah, yang pertama selisih bagi dulu. Kita coba jalankan dulu ya. Jadi yang pertama yang kalian lakukan adalah inisialisasi nilai X sama Y. Nilai X di contohnya 1, 2, 3, 4. Terus Y-nya X pangkat 3 min 4X. Ingat ini matriks ya. Min 4X. Nah, kalian bisa lihat yang di sini, yang di workspace. Itu Y-nya langsung auto ke isi value-nya gitu loh. Jadi, langsung kehitung nilai X pangkat 3 min 4X dari X-nya ini. Misal X1 berarti 1 pangkat 3 min 4 kali 1. Berarti kan 1 min 4 gitu. Jadi min 3 gitu. Begitu juga buat 2, 3, dan 4. Terus kita simpan hasil dari selisih bagi ini di variabel D. Biar kita bisa panggil di fungsi polinomial Newton. Ini buat hasilnya. Sambil aku jelasin ya. Ini kenapa ada D-nya 0, terus ini cuma ini doang. Nah, ini tuh dari sini. Yang pertama, inisialisasi dulu nilai X-nya sama Y. Ini X kecil sama dengan nilai X yang tadi diinputkan, Y juga sama. Terus N itu panjang dari X, jadi 4. Terus D sama dengan zeros N. Ini jadi D-nya diinisialisasi dengan nilai matriks zeros N. Matriks zeros itu matriks persegi yang isinya 0 semua, dimensinya sepanjang N gitu. Jadi nanti 4 kali 4 0 semua. Kayak gini. Nah, terus yang ini, bagian ini, itu artinya D baris apapun, semua baris pada kolom 1 diisi dengan nilai Y pada baris pertama sampai kolom ke N gitu. Jadi nanti
kolom pertama dari D bakal diisi dari nilai Y yang isinya min 3, 6, 15, sama 48. Begini. Terus di perulangan yang ini, nah ini buat ngitung selisih baginya. Jadi kita mulainya kan dari sini. Jadi 2, ini kan 2,2. Jadi kan untuk K-nya 2, C-nya juga 2. Nah gini. D-nya 2,2 ya. 2,2 buat D 2,1 berarti. 2,1 adalah 0. 0 minus K-1, J-1 berarti 1,1. Minus 3. Dengan 3 kurangi dibagi XK X2 berarti 2 min X K min J plus 1. 2 min 2 plus 1. 1. X1 1. Berarti 3 per 1. 3. Jadi untuk nilai 2,2 nanti diisinya cuma 3. Gitu. Nanti juga sama buat ini kan perulangan sampai ke N-nya 4 gitu. Jadi nanti sampai 2,4 sampai sini, nanti 0, terus ganti lagi ke N-nya 3, J-nya, terus ini juga 3. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, nanti dihasilkan matriks hasil akhirnya yang disimpan dalam D itu seperti ini. Ini yang bakal kita gunakan buat grafik di fungsi polinomial Newton. Begitu. Nah, buat kode praktikum hari ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di fungsi polinomial Newton. Ini buat grafiknya. Jadi kalau misalnya dia kan kayak gini. Gini. Ini hasil grafiknya. Gitu. Nah, sekarang buat code-nya. Ini biasa fungsi inisialisasi. Terus ini x ini buat nentuin range dari grafiknya. Jadi kan kalian bisa lihat ini kan 0 sampai 6 gitu kan. Begitu dengan jarak 1. Nah, itu bisa ini tuh jadi 0 sampai 6 jaraknya 1. Kalau misalnya kita bisa ubah jadi ke 5 terus jaraknya 0,5. Ini gini. Kita coba pakai 1 aja ya. Jaraknya 5. Gitu. Nah, ini buat loopingnya, buat bentuk grafik tiap titiknya dengan pemanggilan fungsi polinom. Inputannya ada x, x sama k. Nah, fungsi polinom ini juga bakal pakai perulangan sepanjang k. Nanti disimpan ke hash, terus hasilnya disimpan ke y-pol. Nah, y-pol ini yang bakal kita gunakan di polinomial Newton. Udah sih gitu doang. Terus ini y-nya. Kemudian ini plot buat ngegambar apa namanya grafiknya gitu. Ya sudah.
ini kedouble karena tadi belum di close ya. Ini kayak gini. Nah kalau U-turn itu grafiknya terhubungnya lurus ya, garisnya nggak lengkung. Oke, sudah. Jadi gitu buat polinomial Newton, nanti kalian praktekkan praktikum hari ini. Jangan lupa dimasukkan ke laporan juga, terus nanti dikerjakan tugasnya. Jangan lupa presensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.